dari saja. Perkenalkan, namaku Tasmiatul Ifah, salah satu anggota dari kelompok 2 dalam mata kuliah analisis fisika kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini aku bersama teman-teman dari kelompok 2 lainnya akan mempresentasikan tentang lembar kegiatan atau panduan praktikum dalam salah satu materi pembelajaran fisika di kelas 11 tentang sifat elastisitas bahan. Langsung saja kita masuk ke videonya, stay tune. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke videonya, aku akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Indah Saputri, lalu Beta Kurnia Ilahi, Azifa Feziasti, Andi Kenverdi, Lailatul Fauziah, Tasmiatul Ifah, dan juga Hamidah Syukron Hayati. Untuk topik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama kita akan ketahui dulu tujuan dari praktikumnya. Lalu kita bahas tentang kajian teori praktikumnya. Kita akan bahas juga tugas pendahuluan, lalu ada prosedur pelaksanaan praktikumnya. Kemudian ada tabel data, analisis data, pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Nah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu tujuan praktikumnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu melakukan praktikum atau percobaan untuk menyelidiki tentang sifat-sifat elastisitas bahan. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu mendiskusikan hasil dari percobaan tentang sifat elastisitas bahan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan hasil dari percobaannya. Dan yang keempat, peserta didik akan mempresentasikan dari hasil percobaan tentang sifat elastisitas bahan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hamidah. Nah, baik, saya akan melanjutkan membahas mengenai kajian teori. Di sini pada kajian teori ini kita akan membahas apa itu elastisitas, tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan hukum Hooke. Untuk materi yang pertama yaitu elastisitas. Elastisitas yaitu kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, contoh benda elastis adalah pegas. Selain bersifat elastis, pegas juga dapat berubah menjadi bersifat plastis jika ditarik dengan gaya yang besar melewati batas elastisitasnya. Jika pegas sudah menjadi plastis, kita pasti tahu bahwa pegas tersebut sudah rusak. Selanjutnya mengenai tegangan. Tegangan atau stres dengan simbol torsi didefinisikan sebagai perbandingan dari gaya F terhadap luas penampang A. Jadi dapat kita susun atau simbolkan dengan torsi sama dengan F per A, sama dengan gaya yang diberikan per luas penampang. Selanjutnya yaitu regangan. Regangan adalah perbandingan antara dua besaran panjang sehingga regangan merupakan bilangan murni tak berdimensi atau tidak memiliki satuan. Regangan dapat kita simbolkan menjadi E sama dengan delta L per L0. Selanjutnya modulus elastisitas. Hasil percobaan menunjukkan bahwa untuk gaya tarik yang kecil, tegangan sebanding dengan regangan. Modulus elastisitas atau sering disebut modulus Young dapat kita simbolkan dengan simbol Y, yaitu Y sama dengan tegangan peregangan atau Y sama dengan F per A per delta L bagi L0. Jadi karena modulus elastisitas tidak memiliki satuan, maka modulus elastisitas sama dengan satuan tegangan, yaitu N per M kuadrat atau Pascal. Nah, nilai modulus elastisitas pada berbagai bahan dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu aluminium besar modulus Young-nya 7 kali 10 pangkat 10, kuningan 9 kali 10 pangkat 10, tembaga 11 kali 10 pangkat 10, besi 21 kali 10 pangkat 10, timbal 1,6 kali 10 pangkat 10, dan nikel 21 kali 10 pangkat 10. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jadi dapat kita rumuskan F sama dengan F kali A per L0 kali delta L sama dengan K kali delta L, yaitu konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegas setelah diberikan beban. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Baiklah, saya Lailatul Fauzia akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu bagian tugas pendahuluan. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian elastisitas, contoh benda yang memiliki sifat elastis dan plastis, pengertian dan persamaan untuk tegangan, regangan, dan modulus Young. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda yang memiliki sifat elastis adalah pegas, karet gelang, per, dan lain-lain. Contoh benda yang memiliki sifat plastis adalah plastisin, plastik, permen karet, dan tanah liat. Kemudian, tegangan adalah gaya persatuan luas penampang benda. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, di mana F adalah besar gaya tekanan atau tarik dengan 1 Newton, A luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan sigma yaitu tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian regangan atau strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda atau delta L terhadap panjang mula-mula L. Regangan dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan delta L per L, di mana epsilon adalah regangan strain, delta L pertemuan panjang dengan satuan M, dan L yaitu panjang mula-mula dengan satuan meter. Kemudian, modulus elastis atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda yang secara matematis ditulis sebagai berikut. E atau modulus Young sama dengan tegangan per regangan, di mana modulus Young memiliki satuan Pascal. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu salah satu ujung seutas pita elastis dengan panjang L dan lebar B diklem pada dinding, dan ujung lainnya ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga pita mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki panjang L dan lebar 2B. Jika pita kedua dalam posisi yang sama dengan pita pertama, dan ditarik dengan gaya sebesar F dan mengalami pertambahan panjang 2 kali pita pertama atau 2 kali delta L, berapakah rasio modulus Young untuk pita kedua dan pertama? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang kedua, yaitu diketahui nilai L1 dan L2 sama-sama bernilai L. Kemudian, nilai X1 bernilai delta L, X2 sama dengan 2 delta L. Selanjutnya, nilai A1 sama dengan A, karena nilai lebar pita yaitu B, dan pita kedua bernilai 2B, maka nilai A2 menjadi 2A. Selanjutnya nilai F1 dan F2 sama-sama bernilai F. Ditanya yaitu perbandingan atau rasio antara modulus Young E2 dengan E1. Kita langsung jawab, nilai F sama dengan K dikali delta X sama dengan E dikali A per L kali delta L. Kita lanjutkan, nilai E sama dengan F dikali L per A dikali delta L, maka nilai E2 per E1 sama dengan A1 kali delta L1 per A2 per delta L2. Kita masukkan nilai yang diketahui sebelumnya tadi, maka kita dapatkan nilai E2 per E1 sama dengan 1 per 4. Jadi, rasio modulus Young untuk pita kedua dan pertama adalah 1:4. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal ketiga. Seutas kawat sepanjang 2 meter berdiameter kuadrat yaitu 1 mm kuadrat, teregang oleh gaya sebesar 50 Newton dalam daerah elastisnya atau delta L-nya yaitu 2 mm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus yang kawat tersebut. Maka kita ketahui nilai D kuadratnya tadi 1 mm kuadrat, yaitu sama dengan 0,000001 meter kuadrat, dan nilai R-nya yaitu setengah dari nilai diameter, bernilai 0,000005 meter kuadrat, atau 5 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Kemudian nilai L yaitu 2 meter dan nilai gaya bernilai 50 Newton. Kemudian nilai delta L 2 mm atau sama dengan 0,002 meter atau 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang ditanya adalah nilai tegangan, regangan, dan modulus Young-nya. Sebelumnya kita cari dulu nilai luas penampang atau nilai A. Kita tadi sudah mengetahui nilai R kuadratnya, maka kita masukkan ke rumus V R kuadrat,
3,14 dikali 5 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1,57 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Nah, kemudian kita cari nilai tegangan menggunakan rumus sigma sama dengan F per A. Kita masukkan nilai F dan A-nya, maka kita dapat hasil dari nilai tegangannya yaitu 31,847 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai regangan dengan menggunakan rumus epsilon sama dengan delta L per L. Kita masukkan nilai delta L dan L yang sudah kita ketahui, maka kita akan mendapatkan nilai epsilon atau nilai regangannya itu 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita menentukan nilai modulus yang menggunakan rumus E sama dengan tegangan per regangan atau sigma per epsilon. Kita masukkan nilai yang sudah dapat sebelumnya, tegangan dan regangannya, maka kita dapatkan nilai modulus yang yaitu 31,847 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Baiklah, sekian penjelasan bagian tugas pendahuluan dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Beta Kurnia Ilahi. Perkenalkan, saya Beta Kurnia Ilahi, NIM 19033085. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian prosedur kerja untuk eksperimen elastisitas pada PET simulation. Yang pertama, kita buka aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer atau laptop ataupun handphone kita. Kemudian, kita klik menu simulation, kemudian pilih submenu physics, kemudian kita pilih motion, seperti yang tertera pada gambar di atas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu lalu pilih simulation meshes and spring, seperti gambar yang tertera di atas. Langkah selanjutnya yaitu klik tombol play pada tampilan simulasi elastisitas untuk memulai menjalankan program. Langkah selanjutnya itu pilih lab sehingga muncul tampilan seperti gambar yang tertera di atas. Langkah selanjutnya kita klik atau kita checklist real time dan kondisi di bumi atau earth. Untuk prosedur selanjutnya yaitu aturlah softness spring pada skala 3, kemudian ukur dan catat panjang awal pegas 1. Langkah selanjutnya yaitu atur beban pertama pada keadaan 50 gram dan kaitkan beban pada pegas 1, ukur, catat, dan catat kembali pada panjang pegas. Setelah semua langkah kita lakukan, kita catat hasil pengukuran pada tabel data yang telah disediakan dalam tabel eksperimen. Ulangi langkah dan lakukan untuk massa beban selanjutnya, yaitu 100 gram, 150 gram, dan 200 gram pada pegas 2 dengan softness spring pada skala 6 dan pegas dengan softness spring pada skala 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azifa Fajiasi dengan NIM 19033084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel data pada praktikum elastisitas kali ini. Pada data 1 untuk massa beban 0,05 kg, di mana panjang pegas ditambah beban X untuk pegas 1 sama dengan 1,05, pegas 2 sama dengan 0,99, dan pegas 3 sama dengan 0,97. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,58 untuk pegas 1, 0,52 untuk pegas 2, dan 0,5 untuk pegas 3. Pada data 2 untuk massa beban 0,1 kg, di mana panjang pegas ditambah beban X untuk pegas 1 sama dengan 1,15, pegas 2 sama dengan 1,06, dan pegas 3 sama dengan 1,01. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,68 untuk pegas 1, 0,59 untuk pegas 2, dan 0,54 untuk pegas 3. Pada data 3, untuk massa beban 0,15, di mana panjang pegas ditambah beban X pegas 1 sama dengan 1,27, pegas 2 sama dengan 1,13, dan pegas 3 sama dengan 1,05.
Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,8 untuk pegas 1, 0,66 untuk pegas 2, dan 0,58 untuk pegas 3. Pada data 4, untuk massa beban 0,2 kg, di mana panjang beban ditambah beban X untuk pegas 1 sama dengan 1,4, pegas 2 sama dengan 1,2, dan pegas 3 sama dengan 1,1. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,93 untuk pegas 1, 0,73 untuk pegas 2, dan 0,63 untuk pegas 3. Adapun pada data kelima atau data terakhir, untuk massa beban 0,25, panjang pegas ditambah beban X untuk pegas 1 sama dengan 1,61, pegas 2 sama dengan 1,27, dan pegas 3 sama dengan 1,14. Adapun perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 1,14 untuk pegas 1, 0,8 untuk pegas 2, dan 0,67 untuk pegas ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Saputri dengan NIM 19033098. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan analisis data pada lembar praktikum elastisitas, di mana pada lembar praktikum ini, analisis yang diberikan berupa soal esai yang diberikan sebanyak 4 buah. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari soal analisis yang diberikan. Soal yang pertama, tunjukkan fenomena elastisitas dalam simulasi PET dan jelaskan bahwa dalam praktikum terdapat elastisitas pegas. Jawabannya, saat melakukan kegiatan eksperimen, jika pegas ditarik, maka pegas menjadi lebih panjang dan gaya hook menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika pegas didorong, maka pegas menjadi lebih pendek dan gaya hook menjadi lebih kecil. Selanjutnya, soal yang kedua. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan menggunakan PET, bagaimanakah hubungan gaya terhadap perubahan panjang? Buatlah dalam bentuk grafik dan jelaskan makna fisis menurut grafik tersebut. Gambar grafik yang pertama yaitu pegas pertama, di mana pada gambar grafik ini menunjukkan gaya terhadap pertambahan panjang, di mana grafik ini menunjukkan garis lurus dari mulai nilai yang rendah, gaya yang rendah atau pertambahan panjang yang rendah, ke gaya yang tinggi atau pertambahan panjang yang tinggi. Kemudian gambar kedua menunjukkan pegas kedua, di mana grafik yang dihasilkan juga sama dengan grafik pada pegas pertama. Kemudian gambar ketiga ini merupakan gambar grafik dari pegas ketiga. Gambar grafik dari pegas ketiga juga menunjukkan grafik yang sama dari pegas yang satu dan juga pegas yang kedua. Dari ketiga grafik yang dihasilkan, dapat disimpulkan atau dianalisis bahwa hubungan gaya dengan pertambahan panjang adalah berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Kemudian soal analisis yang ketiga, yaitu hitunglah konstanta pegas untuk pegas pertama, kedua, dan ketiga. Ambil konstanta pada massa 200 gram. Jadi, pada pegas yang pertama, itu kita gunakan rumus F sama dengan K dikali dengan delta L, di mana gaya yang diperoleh adalah 1,96 Newton, sama dengan K dikali dengan 0,93 meter. Sehingga diperoleh konstanta pegas pertama yaitu 2,10 Newton per meter. Kemudian pegas kedua, sama halnya dengan pegas pertama, kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali dengan delta L, di mana gaya yang diperoleh dari pegas kedua adalah 1,96 Newton, sama dengan K dikali dengan 0,73 M.
sehingga konstanta pegas kedua diperoleh 2,68 Newton per meter. Kemudian pegas ketiga, sama halnya dengan sebelumnya, kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali dengan delta L, di mana gaya yang diperoleh adalah sama 1,96 Newton dan delta L-nya adalah 0,63 meter, sehingga diperoleh konstanta pegas dari pegas ketiga adalah 3,11 Newton per meter. Baiklah, soal analisis yang terakhir yaitu tinjau grafik pada pegas pertama, kedua, dan ketiga. Bandingkan ketiga grafik tersebut berdasarkan nilai konstanta pegas. Pegas manakah yang paling elastis? Jawabannya, berdasarkan grafik pada jawaban soal analisis nomor 1, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan nilai konstanta pegas yang didapatkan. Berdasarkan nilai konstanta yang didapatkan, pegas yang paling elastis adalah pegas pertama karena memiliki konstanta pegas yang kecil. Baiklah, inilah soal dan juga pembahasan dari analisis data pada lembah praktikum elastisitas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andikan Ferdi dengan NIM 190333076. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pembahasan, yaitu bagian terakhir atau part terakhir dari presentasi kami kali ini. Langsung saja. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut bernilai 0 atau dihilangkan. Contoh benda elastis adalah pegas. Selain bersifat elastis, pegas juga dapat berubah menjadi bersifat plastis jika ditarik dengan gaya yang besar melewati batas elastisitasnya atau batas elastisnya. Jika pegas sudah menjadi plastis, kamu pasti tahu bahwa pegas tersebut sudah rusak atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Selanjutnya, percobaan dilakukan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer atau laptop dengan panjang pegas mula-mula 0,47 meter. Lalu, peserta didik diminta untuk mencari perubahan panjang pegas dengan variasi massa beban 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 dan 0,25 kg. Selanjutnya, pada data 1 untuk massa beban 0,05 kg, panjang pegas ditambah beban X, pegas 1 sama dengan 1,05. Kemudian pada pegas 2, 0,99 dan pegas 3, 0,97. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,58, 0,52 dan 0,5. Selanjutnya untuk data kedua untuk massa beban 0,1 kg dengan panjang pegas tambah beban, pegas pertamanya diperoleh 1,15, pegas keduanya diperoleh 1,06 dan pegas ketiganya diperoleh 1,01. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,68, 0,59 dan 0,54. Selanjutnya pada data ketiga untuk massa beban 0,15, panjang pegas tambah beban X pegas pertama sama dengan 1,27, pegas kedua 1,13 dan pegas ketiga 1,05. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,8, 0,66 dan 0,58. Selanjutnya pada data keempat, untuk massa beban 0,2 kg, panjang pegas tambah beban X, pegas pertama yaitu 1,4, pegas kedua 1,2, dan pegas ketiga 1,1. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu 0,93, 0,73, dan 0,63. Selanjutnya, pada data kelima, untuk massa beban 0,25, panjang pegas tambah beban X, pegas pertama yaitu 1,61, pegas kedua 1,27 dan pegas ketiga 1,14. Perubahan panjang pegas untuk masing-masing pegas yaitu diperoleh 1,14, 0,8 dan 0,67.
Terakhir yaitu kami memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi konstanta pegas maka semakin rendah keelastisitasan atau keelastisan pegas tersebut. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, sekian hasil dari pembahasan sekaligus menutup presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.